Shalom, selamat pagi. Ada sukacita di dalam rumah Tuhan? Amin, amin, haleluya. Kita perlu selalu memilih untuk bersukacita dalam keadaan apapun. Mungkin badan lagi lemes, mungkin jemuran belum kering karena hujan terus sudah 2 minggu ya. Tapi kita harus memilih untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan karena Dia terlebih dari segala sesuatu. Amin, Dia baik di dalam kehidupan kita. Saya ingin menyambut setiap saudara yang datang pagi hari ini, baik yang ada di onsite maupun yang di online. Tante juga dari Indonesia, dari Bandung, baru tiba untuk mengunjungi Patricia. Puji Tuhan, bisa sampai dengan selamat Tante ya, puji Tuhan, haleluya. Oke, hari ini saudara saya akan berkhotbah dengan judul The Essential. Ya, hal yang esensial. Kita selama 2 tahun lebih masa pandemik, kita sudah tidak asing lagi di telinga kita dengan kata ini ya, essential workers. Apalagi masker esensial. Hand sanitizer, social distancing, itu hal-hal yang esensial hari-hari ini. Tetapi sedihnya gereja tidak masuk dalam kategori esensial, betul? Ya. Gereja nggak masuk dalam kategori esensial. It's non-essential. Gereja tidak mandatori di mata dunia hari-hari ini. Ya, saudara, di seluruh dunia seperti Pastor Rino beberapa waktu yang lalu pernah khotbahkan, di seluruh dunia angka kehadiran jemaat itu menurun dengan drastis, saudara. Menurut survei yang diisi oleh begitu banyak orang, hanya 35% orang Kristen yang mengisi survei berkata bahwa gereja itu esensial. Selebihnya non-esensial. Ya saudara, apakah penyebabnya COVID-19? Kalau menurut saya bukan. Tidak 100% salah COVID-19 ya. Beberapa tahun belakangan ini telah terjadi satu pergeseran paradigma, pergeseran cara berpikir, shifting dalam gereja, dalam orang percaya saudara ya. Pergeseran ini menjauh semakin lama, mungkin awalnya cuma 0, sekian derajat, tapi lama-lama semakin menjauh dari plan, dari pola gereja yang Allah sudah tentukan. Ya saudara, kalau dulu ya sudah secara tradisional, orang tradisional dulu menganggap hadir di gereja, datang di gereja itu merupakan satu yang sakral. Sesuatu yang harus, sesuatu yang mandatori, esensial bagi kehidupan mereka, buat pertumbuhan rohani mereka. Bahkan kalau kita melihat orang tua kita ya yang dari zaman dulu, itu udah seperti suatu adat istiadat, budaya turun-menurun, mereka harus hari Minggu harus datang ke gereja. Ingat saudara, betul? Saya dulu ingat waktu masih kecil, hari Minggu masih bangkong tidur, papa saya udah bangunin, bangun ke gereja, ayo. Kenapa sih mesti ke gereja? Itu dulu saya waktu masih kecil. Kenapa sih mesti ke gereja? Harus ke gereja. Nah ya, saudara ingat ya, orang tua kita dulu harus kita ke gereja. Tetapi hari-hari ini pandangan itu sudah memudar. Ya saudara, kebanyakan orang Kristen merasa kehadiran di gereja itu sebagai satu pilihan. Hal yang baik kalau bisa menolong kehidupanmu. Kalau tidak berguna, tidak menolong ya gak usah pergi, gak apa-apa. Enggak satu keharusan, bukan suatu perintah atau esensial. Dengan kata lain, gereja adalah personal identity accessory. Saudara tahu aksesori? Yang punya aksesori tolong dipegang. Ada ya aksesori. Aksesori itu bisa ganti-ganti sesuai dengan keinginan, sesuai dengan moodnya. Wah hari ini bajunya, saya tadi ngomong sama Tante Gioklin, oh hari ini bajunya matching Tante ya sama tasnya, warnanya bagus. Ya, aksesori itu tergantung dengan mood kita. Cocok, kalau nggak cocok ya nggak usah. Benar? Kalau suami atau istri kan nggak bisa gitu, nggak cocok ganti, nggak bisa saudara. Namanya aksesori itu selalu saudara kepengen yang baru, yang berganti-ganti. Personal identity accessory itu artinya apa? Yang utama adalah dirimu. Ya, yang utama itu adalah dirimu, gereja itu pelengkap aja, makanya dikatakan personal identity accessory. Pelengkap aja, nggak harus. Ya, ada bagus, tidak ada juga oke.
Ya saudara. Jadi apakah COVID-19 penyebabnya? Tidak selalu, tidak 100%. Saya percaya COVID-19 adalah alat ukur dari suhu rohani gereja Tuhan. COVID-19 itu seperti alat ukur. Seperti kalau saudara lagi panas badannya, saudara diukur, ya salahnya tuh bukan di alat ukurnya. Benar nggak? Saudara nggak bisa, kalau saudara meriang sakit kayaknya panas lagi fever saudara, kemudian cek dengan termometer, loh kok 39 ya ini salah ini, buang. Padahal sebetulnya yang salah siapa? Ya badannya. Oleh karena itu COVID-19 saya percaya merupakan alat ukur. Ukur suhu badan atau ukur suhu kerohanian gereja Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Kenapa saudara? Apa yang sedang terjadi hari-hari ini? Bukan cuma 2 tahun terakhir ini, sudah berlangsung berapa puluh tahun, itu seperti gradually saudara ya. Dan bam, COVID-19 terjadi, baru ketahuan, baru kelihatan. Yang pertama adalah kenapa? Karena budaya individualistik. Budaya individualistik, orang tidak lagi berpusat kepada aspek komunitas. Komunitas ini nih, bersama, saling, itu komunitas. Ya saudara, mereka berkata kalau aku cocok, aku mau komit. Komitmen itu berpusat pada diri sendiri. Ya, tidak lagi berpusat kepada komunitas. Itu budaya individualistik. Bukan lagi standarnya pada firman Tuhan, tapi standarnya pada diri sendiri. Enaknya apa nih? Ya, yang kedua, zaman ini adalah zaman anti institusi. Begitu banyak institusi di dunia ini, baik di pemerintahan bahkan di gereja sekalipun, sudah membuat begitu banyak orang kecewa. Korupsi, ya, di pemerintahan. Ya, ketidakpercayaan kepada para pemimpin, baik di luar sana maupun di dalam gereja. Abuse, sex abuse, money abuse. Ya, orang kehilangan respect dan trust. Mereka dengan mudah memberontak kepada otoritas. Saudara lihat, hari-hari ini begitu banyak strike ya saudara ya. Itu menggambarkan bahwa hari-hari ini kita sedang dikerumuni, sedang digiring kepada satu zaman yang namanya anti dengan institusi. Artinya apa? Aku gak mau dengerin kamu. Aku mau dengerin apa yang aku rasa benar. Jangan dengerin mereka, jangan dengerin gereja, jangan dengerin pemerintah. Anti vaksin misalnya contohnya. Ya saudara, itu yang sedang terjadi di dalam kehidupan gereja hari-hari ini. Seharusnya rancangan Allah berkata bahwa gereja is essential. Mengapa saudara? Nomor 1 karena Yesus mengasihi gerejanya. Catat baik-baik saudara. Saudara dan saya ada di sini karena ada seorang pribadi yang mengasihi saudara. Betul? Karena Yesus mengasihi gerejanya. Bukan cuma dia berkata dia mengasihi, tetapi dia turun ke dalam dunia dan dia mati buat gerejanya. Dia mencurahkan darahnya supaya gerejanya itu dibangun. Di dalam Matius 16 ayat 18 dikatakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Yang mendirikan gereja adalah Yesus. Amin. Dan dia bangun itu dasarnya bukan sembarangan dasar loh saudara. Bukan uangnya jemaat dasar gereja. Ya bukan talenta saudara dan saya untuk membangun sebuah gereja, bukan. Dasar awal dari sebuah gereja adalah pengorbanan Yesus. Makanya tadi kita nyanyi pengorbananmu kupastikan. Pengorbananmu tidak akan sia-sia. Betul saudara? Dia sudah membangun gereja ini dan dimanapun dengan landasan darahnya. Saudara pernah mencurahkan darah saudara untuk membangun sesuatu? Tidak ada orang di dunia ini mencurahkan darahnya untuk memulai sesuatu. Ya. Lalu kita akan belajar pagi hari ini 1 poin saja untuk hari ini. Ya, bagaimana Allah memandang gerejanya. Kita perlu belajar ini saudara. Tahun lalu Pastor Nino sudah membagikan juga tentang gereja. Tapi saya merasa
kita perlu setiap tahun memperbaharui atau mengingatkan kembali kepada diri kita, apa itu gereja? Kenapa kita datang tiap minggu? Kenapa kita memaksa diri kita untuk datang tiap minggu? Kalau terpaksa nih ya ceritanya. Saudara, seharusnya nggak boleh terpaksa, tetapi dengan sukacita. Mengapa? Apa yang ada dalam pikiran Allah tentang gereja? Yaitu nomor satu, hanya satu hari ini. Gereja adalah keluarga Allah. Yang percaya katakan amin. Gereja adalah keluarga Allah. Dalam Efesus 2 ayat 12-13, kemudian lompat ayat 19 kita akan baca. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, darah Kristus. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan sama-sama baca, anggota-anggota keluarga Allah. Gereja adalah keluarga Allah. Yesus mati buat saudara dan saya, mencurahkan darahnya supaya saudara bisa menjadi anggota. Bukan sekedar anggota gereja. Kalau anggota gereja itu kan lokal saudara ya. Tetapi anggota keluarga Allah itu setiap orang yang ditebus oleh darah Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kita kenal atau kita tidak kenal, mereka adalah anggota keluarga Allah. Jadi urusan bisnis gereja itu universal saudara, global. Ya, kalau saudara misal pergi ke kutub utara ada orang Kristen yang terima Yesus, yaitu saudaramu. Orang Ethiopia, orang Afrika, yaitu saudaramu. Mungkin kita nggak ketemu di sini, nanti di surga kita ketemu. Karena kita adalah anggota keluarga Allah. Amin. Ya, mengapa keluarga? Ya, nomor satu, keluarga mengapa? Karena Allah itu adalah relational God. Sekali lagi saya mau ingatkan, Allah itu adalah Allah yang senantiasa rindu membangun hubungan. Makanya selalu dikatakan ayo baca firman, ayo doa. Karena Tuhan itu selalu rindu untuk punya hubungan dengan setiap kita. Ya, amin saudara. Allah itu berorientasi kepada hubungan. Selalu, makanya dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama, itu hukum yang utama. Ya, kasihilah sesamamu, kasihlah Tuhan Allahmu. Sebaliknya iblis membenci hubungan. Oleh karena itu iblis ingin merusak. Dari awal tuh, iblis merusak hubungan antara Allah dan manusia. Ya tetapi Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang mengasihi atau berorientasi kepada hubungan. Oleh karena itu pada waktu kita terpisah dari Allah, Yesus turun, mencurahkan darahnya, mengadakan pendamaian supaya hubungan kita dengan Allah diperbaiki. Gereja boleh punya gedung bagus saudara, saya tidak menentang. Gereja megah, gedungnya megah. Ya, gereja boleh punya program hebat, gereja boleh punya pendeta yang karismatik, gereja boleh diberkati dalam hal keuangan. Tetapi kalau orientasi gereja bukanlah keluarga, bukanlah hubungan, ya, saya khawatir seperti tadi saya katakan, sudah ada pergeseran. Ya, dari pola yang Allah berikan. Gereja bukan bisnis, gereja bukan hiburan. Ini pelayanan di panggung bukan untuk menghibur saudara loh. Jadi gereja bukan itu saudara. Ya, bukan juga program yang hebat, tetapi gereja adalah setiap kita yang ada di sini yang saling mengasihi satu sama lain. Amin. Saling memperhatikan satu sama lain. Itu adalah gereja. Saudara, saat seorang menjadi bagian keluarga Allah ada dua komitmen. Ya. Yang pertama adalah komitmen kepada Allah, yang kedua adalah komitmen kepada sesama. Saya ulangi sekali lagi supaya kita ingat. Pada waktu saudara terima Yesus jadi anggota kerajaan Allah, keluarga Allah, ada dua komitmen, yaitu komitmen kepada Allah nomor satu dan komitmen kepada sesama. Ya, keluarga itu bukan pilihan saudara. Sekali lagi saya katakan, saya ulangi, keluarga itu tidak bisa milih.
pada waktu seorang anak lahir, saya nggak mau di keluarga ini, saya mau di keluarga Pastor Nino. Bisa saudara? Nggak bisa. Keluarga itu bukan pilihan. Seorang anak yang lahir pasti lahir di dalam sebuah keluarga. Kalau saudara bilang, nggak bisa ya, dia nggak ada orang tuanya dua, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kan dia lahir dari seorang ibu, itu sudah keluarga. Tidak ada pilihan. Begitu juga setiap orang Kristen yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus secara roh, dia harus punya keluarga. Di mana keluarga saudara sekarang? Pertanyaan saya yang saudara tidak perlu jawab sekarang di sini, sudah jawab di rumah. Ecclesia Mission, Eastern, yap, good. Bukan berarti tempat lain nggak good, enggak. Setiap orang harus menentukan pilihannya, betul di keluarga mana mereka akan bertumbuh. Ya saudara, keluarga, kalau saudara lahir baru di dalam Yesus, saudara harus punya keluarga. Dan keluarga saudara, karena saudara datang ke tempat ini, keluarga Allah di tempat ini adalah keluarga rohanimu. Amin. Selama 31 tahun saya melayani, ya terjun dalam pelayanan, saya melihat begitu banyak orang saudara datang ke gereja karena tertarik dengan gedungnya. Ya di mana-mana, tertarik dengan programnya yang luar biasa. Seperti saya katakan tadi, nggak salah punya program bagus. Tertarik dengan musiknya, tertarik dengan pendetanya yang begitu karismatik, bisa banyol, bisa ngelucu, ya apalagi dan sebagainya. Tertarik dengan pelayanan Sunday School-nya yang hebat, nggak salah loh saudara. Tetapi kalau dia stop hanya sampai di situ, dia tidak punya komitmen dengan keluarga Allah, nggak pernah tegur, nggak pernah sapa, nggak pernah ngerti apa yang terjadi dalam kehidupan orang lain, you miss the point. You miss the point. Ya saudara, orientasi kebanyakan orang itu hal-hal yang non esensial. Misalnya karpetnya sudah tua, udah jelek, yang cari yang lain deh. Atau habis gereja kok nggak ada makanan ya, gereja lain ada makanan. Keluarga lain makanannya, enak-enak, di sana aja. Atau entar kalau ada acara makan-makan baru datang. Saudara itu nggak esensial loh saudara. Ya, mau ada atau nggak ada, ya itu keluargamu. Ya. Kalau saya lagi repot di rumah siapin firman, Veve kerja juga. Kadang-kadang saya udah boro-boro mikirin makanan. Ya nggak ada, kadang-kadang buka kulkas terus anak-anak. I'm hungry, yaudah apa aja lah yang di sana makan. Apakah membuat mereka kemudian pindah ke rumah orang lain? Ke rumah tetangga cari makan di rumah tetangga? Enggak kan saudara. Itu non-essential dalam sebuah keluarga. Ada nggak ada makanan, you are part of the family. Ya. Musik gereja nggak ngangkat misalnya. Tunggu kalau perfect lah musiknya baru ikut melayani. Khotbahnya boring, cari khotbah lain, pindah channel lain. Pemimpin salah, diungkit-ungkit. Church is not a place you go to. A church is a family you belong to. Gereja itu bukan tempat, tapi gereja adalah keluarga di mana saudara memiliki di sana. Sebagus apapun rumah tangga Anda, rumah tangga saudara, anak saudara tidak akan sebagus apapun rumah orang lain, anak saudara nggak akan memilih jadi anaknya orang lain nggak? Pernah terlintas atau pernah terdengar di telinga saudara, Mami aku kepengen di rumahnya Opa Gideon aja. Pernah saudara? Setidak sempurna apapun, anggota keluarga saudara memilih stay. Suatu kali saya pernah bersitegang dengan, ya enggak marah gimana saudara. Dalam konteks memberitahu ngajarin anak, bukan menghajar, ngajar anak. Teman saya bilang gini loh Dedi, teman saya ini namanya anak udah masuk teenager ya. Semua omongan teman itu sepertinya lebih penting dari omongan orang tua, betul? Saya bilang kalau gitu, kalau temenmu kamu lebih dengar, omongan Dedi kamu gak dengar, pindah aja ke rumah temen. Biar temen maminya, Dedinya kasih kamu makan, sekolahin kamu, antar jemput kamu. Jadi Dedi gak perlu. No Dedi, nah sih. Saudara, sejelek apapun, ya sekurang apapun, keluargamu ya tetap keluarga.
di dalam Tuhan. Begitu juga keluarga Allah. Ya, saudara, pasti ditegur itu biasa. Dalam keluarga ya tadi saya ngobrol sama Meme juga. Ditegur itu hal yang biasa, itu udah natural keluar. Betul? Anak kalau nggak beres, nggak benar, pasti naturalnya orang tua akan tegur. Baik kalau dalam gereja teguran bisa lewat mimbar, bisa lewat verbal secara langsung. Itulah keluarga. Terjadi beda pendapat, gesekan, itu biasa. Di rumah saya 2 anak juga begitu, saudara. Beda pendapat terus. Satunya yang kecil kepengen tidur di ranjang cicinya nggak mau, suruh dia pindah. Itulah keluarga. Ya, saya ingin tekankan dalam satu poin tentang kehadiran. Ya, saudara, seperti tadi pembukaan saya tentang kehadiran jemaat. Sebuah keluarga ditandai dengan kehadiran. Keluarga ditandai dengan kehadiran anggotanya. Betul, saudara? Kehadiran itu adalah komitmen, bukan kewajiban. Kalau saudara punya anak, lagi makan bersama atau ada acara keluarga, ya, saudara rindu anak saudara hadir. Betul? Atau saudara lebih senang anak saudara makan dengan rumah tetangga? Gimana? Kehadiran dalam suatu keluarga itu adalah komitmen setiap anggota keluarga. Satu hari Tante Jasmine pernah bilang sama saya, ya Pi, saya mau khotbah di satu tempat, izin ya, Tante Jasmine izin. Terus saya pernah bilang begini sama si Tante, boleh Tante nggak apa-apa, tapi lain kali Tante ingat ya, kalau kita ada acara keluarga di gereja, Tante jangan bikin janji ya di luar, karena Tante kan bagian dari keluarga kita. Itu saya mah ngomong biasa aja, ternyata itu nancep di dalam pikiran dia. Jadi sebulan sekali kalau kita ada perjamuan kudus, dia merasa bahwa ini keluarga, I have to spend time with my family. Kalau minggu-minggu lain nggak apa-apa Tante, silahkan. Tapi kalau ada acara khusus, I hope Tante spend your time di dalam keluarga Tante sendiri. Itulah keluarga, itulah kehadiran dalam sebuah keluarga. Ibrani 10:25 dikatakan, ya ayat yang sangat terkenal, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, saudara, dan semakin giat melakukannya. Kenapa? Menjelang hari Tuhan yang mendekat, hari-hari ini saudara. Saya rasa Tuhan mungkin sedang akan semakin dekat kedatangannya. Oleh karena itu firman Tuhan tidak pernah berubah selama ribuan tahun berkata, saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Jangan kendor, semakin giat melakukannya. Ayo datang ke gereja, ayo menyembah Tuhan, ayo dengar firman Tuhan, ayo datang ke live group, ayo. Karena kedatangan Tuhan semakin dekat. Saya bayangin kalau misalnya Tuhan datang menjemput gerejanya, tiba-tiba itu anak-anaknya lagi gak nongol tuh gimana itu. Ya, saya bilang sama anak saya yang perempuan, Jesus will come back to pick up the people who belongs to him. Umat kepunyaannya yang dia ambil, yang dijemput oleh Tuhan Yesus. Dari situ dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia mau menjadi kepunyaan Yesus, kepunyaan Tuhan. Ya saudara, banyak orang Kristen hari-hari ini menjadi Kristen yatim piatu. Karena apa? Kristen. Tetapi dia tidak punya rumah. Dia tidak punya keluarga. Itu Kristen yatim piatu. Ya di sini nggak cocok. Di sana nggak cocok. Ya di situ ngomongnya nggak bisa tumbuh. Di sana ngomongnya musiknya kurang. Di situ ngomongnya khotbahnya tidak membangun. Ya saudara, Kristen yatim piatu. Kristen yatim piatu ya banyak saudara. Jadi jangan salahkan pandemi, itu sebetulnya adalah apa yang sedang terjadi dalam hati setiap orang. Saudara,
Oleh karena itu saya ingin tekankan, saudara catat dan renungkan. Keluarga Allah jauh lebih penting dari keluarga jasmani. Jauh lebih penting. Bukan tidak penting, keluarga jasmani penting. Tetapi keluarga Allah jauh lebih penting. Kenapa? Karena keluarga jasmani itu tidak kekal. Akhirnya adalah nanti di liang kubur. Betul ya? Udah terpisah kita, nggak ketemu lagi. Tetapi kalau kita ada di dalam keluarga Allah, sampai nanti di surga kita akan ketemu. Amin. Oleh karena itu banyak orang yang nggak paham, gagal paham. Ya lu nyebelin, udah gue nggak mau ketemu lagi, udahlah gue nggak mau ngobrol lagi sama lu. Nggak bisa saudara, karena satu hari nanti kita ketemu di sana, gimana ntar di surga nggak mau ngomongan? Saudara, papasan buang muka, ya itu nggak nyampe tuh kayaknya, nggak bisa itu di surga seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kalau anak-anak kita aja sebel-sebelan, kita mau mereka cepetan damai, apalagi tidur sekamar, apalagi tidur seranjang, maunya cepetan damai. Begitu juga keluarga Allah, karena Allah adalah kasih, anak-anaknya harus hidup di dalam kasih. Enggak mudah, saya ngomong ini bukan sesuatu yang instan loh saudara. It takes a lifetime untuk belajar untuk hal ini. Ya saudara, keluarga Allah jauh lebih penting daripada keluarga jasmani. Saudara akan terus ketemu dengan orang yang tadi saudara hindari itu ya. One day ketemu di sana, oh lu ya yang nyebelin tuh waktu itu ya. Untung lu udah nyampe sini, kalau enggak gimana saudara? Kita bertobat ya saudara ya. Sekarang saya ingin memberi saudara tantangan bagi saudara yang mungkin belum memberi hidup saudara, membuka hati saudara bagi Yesus ya. Sehingga saudara bisa menjadi keluarga Allah. Buka hatimu, minta Yesus untuk datang bertahta di dalam hatimu supaya saudara menjadi bagian dalam keluarga Allah. Kita akan ketemu lagi nanti di surga sebagai keluarga, sebagai sesama anak. Sampai di surga tidak ada kawin dan mengawinkan, dikatakan ya. Dia menjadi bapak kita dan kita semua adalah anak-anaknya. Jadi ketemu Om Gideon nanti, kita saudara Om, saya nggak bisa panggil Om lagi. Ya, kita semua adalah keluarga Allah di sana nanti. Ya saudara, memang gereja tidak perfect. Kalau saudara punya perkataan atau pemikiran seperti itu, gereja tidak sempurna. Saya mau katakan gereja tidak ada yang sempurna. Is there any perfect family? Saya kepengen tahu. Kalau saudara punya perfect family, tolong angkat tangan. Jadi saudara yang bisa khotbah di sini, saya belajar. Tidak ada saudara. Keluarga yang perfect. Adam dan Hawa keluarga pertama di muka bumi ini. Mereka sempurna? Satunya tuding, satunya menyalahkan, mereka enggak sempurna. Kain membunuh Habil. Abraham, bapak orang percaya, menikahi pembantunya istri. Ya saudara, Ribkah menolong anaknya si Yakub berbohong. Yakub menipu Ishak dan Esau. Anak-anak Yakub bersengkokol membunuh Yusuf. Daud tidak dianggap oleh keluarganya. Makanya pada waktu dipilih menjadi raja, dia kan sendirian tuh. Papanya nggak panggil dia dari tempat penggembalaan. Ya. Absalom, anaknya Daud, mau kejar bapaknya, mau dibunuh supaya bisa dapatkan tahtanya. Saudara lihat, sepanjang Alkitab ini begitu jujur loh. Dia nggak tunjukkan semua yang sempurna, no. Ya, Amnon, anak Daud memperkosa saudara tirinya. Daud berzina dengan Batsheba. Mana saudara? Di mana tunjukkan kepada saya keluarga yang sempurna? Oleh karena itu jangan cari gereja yang apa? Kurang keras? Sempurna. Tidak ada gereja yang sempurna. Tapi carilah gereja yang sehat. Yang beri saudara makanan-makanan yang sehat. Ya saudara, jangan saudara cari makanan yang junk food. Yang
hanya memuaskan keinginan daging. Hanya memuaskan telinga aja. Tetapi kasih makanan keras buat saudara supaya saudara bertumbuh dewasa di dalam Yesus. Amin saudara. Karena gereja gak sempurna, banyak orang berkata seperti ini saya dengar. Bisa gak jadi orang percaya tapi gak usah ke gereja? Percaya Yesus kan hubungan dengan Yesus itu sesuatu yang personal saya sama Tuhan. Ya betul, tetapi kamu gak bisa praktekkan kekristenan itu di dalam privacy, sendirian. Gimana saudara mau mengasihi sesama? Saudara sendirian. Mengasihi, aku mengasihi. Gak bisa. It is personal but it's not private. Ya, bisa enggak? Bisa. Tapi itu seperti murid yang gak mau ke sekolah. Coba bayangkan, anak saudara, murid. Gak mau ke sekolah. Ini murid dari sekolah mana ya? Ya, itu seperti guru gak punya murid. Itu seperti pemimpin tanpa pengikut. Itu seperti salesman yang gak punya dagangan. Ya, itu seperti atlet tanpa gelanggang pertandingan. Oh, saya atlet lari loh, tapi gak pernah tanding. Ya, itu seperti chef, tukang masak yang gak punya alat masak. Ya sudah, itu seperti restoran Padang yang suka makan. Yang gak jual rendang daging, gak jual. Yang gak jual dendeng balado. Yang gak jual gulai singkong atau sambal ijo. Saudara bawa teman saudara dari Indonesia, baru pertama kali datang, ayo kita makan di restoran Padang terkenal, paling terkenal di Sydney. Begitu datang, saya minta ini 4 menu, gak ada semua. Ini restoran Padang apa restoran Padang ya? Ya itu seperti itu saudara. Itu seperti peniup trompet tanpa iringan orkestra. Dia tiup aja sendiri. Enak saudara, berisik. Anak saya lagi belajar klarinet. Karena dari sekolah diharuskan. Dipilihkan alat itu buat dia main. Dia sih sebetulnya sebel gak suka. Why Judah? Kamu gak mau? Because the case is so small daddy. What? Karena case-nya small dia gak suka main klarinet. Ya saudara. Itu seperti itu. Atau seperti seorang penyanyi terkenal. Saya lagi barusan nonton sebuah film. Dia seorang penyanyi yang terkenal. Tetapi dia bisa sampai ke puncaknya itu dengan cara sikut sana, sikut sini saudara ya. Dengan cara-cara yang tidak bagus untuk naik sampai ke puncak karirnya dan terkenal menjadi kaya. Tapi suatu hari ada masalah dengan pita suaranya. Sehingga dia tidak bisa menyanyi. Padahal beberapa waktu kemudian dia harus adakan konser. Ya, dia cari orang penyanyi lain yang suaranya mirip dengan dia. Seleksi, dia suruh asistennya cari. Nemu di satu orang. Jadi dia punya rencana dia akan nyanyi lip sync. Tahu lip sync ya? Cuap-cuap tapi gak keluar suaranya. Nah penyanyi yang gadungannya ada di atas sana di kamar tertentu. Jadi waktu dia nyanyi, si penyanyi gadungannya di belakang juga nyanyi. Wih, orang bertepuk tempik sorak. Tapi di not terakhir yang dia enggak bisa. Itu penyanyi gadungannya nyampe ke not itu. Si penyanyi aslinya sampai, bingung. Saya enggak pernah bisa nyampe ke not itu. Gitu loh saudara. Orang Kristen yang tidak memilih untuk menjadi bagian di dalam sebuah keluarga Allah. Seperti daftar yang tadi saya katakan. Who are you di dalam Tuhan? Siapa engkau di dalam Yesus? Identitas kita pertama waktu kita terima Yesus masuk di dalam keluarga Allah. Itu identitas kita. Bagian di dalam keluarga Allah. Saudara, kalau saudara dan saya ingin bertumbuh, kita harus tertanam di dalam keluarga Allah. Kita harus tertanam bukan hanya benih ya. Saudara, benih itu kalau tidak ditanam, dia tidak akan bisa tumbuh. Begitu juga orang Kristen harus tertanam di dalam sebuah gereja lokal, di dalam sebuah keluarga Allah. You like it or not, keadaan yang menekan saudara mungkin di tempat itu seperti terjadi hari-hari ini. Hujan, angin, badai dan sebagainya. Sehingga pohon-pohon itu mungkin tidak bisa bertumbuh. Mungkin pada satu waktu. Tetapi di waktu lain
Atmosfer yang kondusif itu membuat tanaman menjadi tumbuh dengan natural. Naturalnya saudara dan saya adalah di dalam sebuah keluarga Allah. That's your nature. Coba bilang sama kanan kirinya, naturmu itu di dalam keluarga Allah. Di dalam gereja. Coba lihat tetanggamu, naturmu itu, alamimu itu adalah dalam keluarga Allah. Ya saudara, saya kenapa diajarkan ini sekali lagi walaupun saya percaya saudara sudah tahu, saudara sudah berkali-kali mendengarkan tentang hal ini. Tetapi saya merasa sangat penting di tengah-tengah keadaan dunia yang sedang menggiring setiap orang Kristen ke suatu nilai yang berbeda. Seperti tadi yang di awal saya katakan. Secara tidak sadar kita melihat apa yang sedang terjadi di luar sana, anti institusi. Sehingga kita pun melihat gereja, oh gereja gak sempurna. Oh gereja harusnya begini, oh gereja harusnya begitu. Betul saudara. Sehingga tapi masalahnya banyak orang Kristen kemudian menarik diri dari keluarga Allah. Itu yang salah. Mari kita baca Mazmur ayat terakhir. Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Pemazmur pun tahu pentingnya tertanam. Mazmur 92, 13, 14. Orang benar akan bertunas seperti apa? Pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Saudara tahu pohon korma itu, benih korma itu ditanam di padang gurun, kemudian di atasnya ditutup dengan batu. Tujuannya apa? Supaya dia tidak bertumbuh ke atas terlebih dahulu. Dia harus bertumbuhnya ke bawah. Akarnya harus mencari air supaya kuat. Baru dia punya kekuatan untuk menembus batu itu. Dan batu itu terguling. Itu tujuan dari pohon ara. Makanya pohon ara sangat kuat. Di mana ada pohon ara, di situ ada mata air. Ya. Kalau pohon pohon korma itu. Ya, yang pohon aras di Libanon. Pohon aras di Libanon itu adalah pohon yang kuat, sangat kuat. Mungkin gambarnya seperti itu kira-kira. Sehingga pohon aras ini dipakai untuk pembangunan bait Allah, dipakai untuk pembangunan istana-istana raja pada waktu itu. Karena kuat dan baunya yang wangi. Ya, demikianlah orang dikatakan di situ yang ditanam di bait Tuhan. Mereka akan kuat. Akarnya akan kuat dan mereka akan kuat menghadapi segala sesuatu, ya. Dan mereka akan dipakai dan menjadi bau wangi dimanapun mereka berada. Asal you live in your nature. What is your nature? Keluarga Allah, gereja Tuhan yang dipercayakan kepada setiap saudara. Oleh karena itu pagi hari ini saya ingin menantang setiap saudara. Untuk seperti Yesus sudah mengasihi gerejanya. Saudara mengasihi gereja Tuhan. Amin. Amin saudara. Yesus memberi hidupnya. Mati bagi gerejanya. Kita pun sebagai keluarga memberi hidup kita bagi gereja Tuhan. Kita belum sampai mencucurkan darah saudara. Amin. Saya percaya Yesus pasti menjaga karena dia mengasihi gerejanya. Oleh karena itu sesudah ibadah, mari kita saling mengasihi. Yang tua datang kepada yang muda. Halo, gimana kabarmu? Kerjaan bagaimana? Ya, kasih tips-tips om tante, gimana membina keluarga? Gimana kerjaan, kalau ada pertanyaan tentang pekerjaan bisa anak yang muda-muda datang ke om tante. Om tante gimana kabarnya, sehat-sehat saja. Itu keluarga. Amin atau amin? Itu keluarga, jangan duduk sendiri saudara, kayak saudara enggak punya siapa-siapa. Ya seperti saya katakan tadi, yatim piatu enggak punya siapa-siapa. Saudara, this is your family. Datang, Koci, how are you, gimana anak-anak. That's family di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan setiap kita. Ya, bahwa kita diciptakan Tuhan untuk ada di dalam keluarga Allah.
which is this gereja lokal. Kita akan terus bertemu sampai Tuhan panggil kita, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Oleh karena itu setialah kepada keluarga Allah seperti Yesus sudah setia kepada gerejanya. Amin. Amin. Mari kita sama-sama mau responi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau nyanyikan sebuah pujian lama. Ya saudara, satu pujian kuno. Mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau terus berbicara melalui Roh Kudus-Mu atas setiap kami Tuhan. Engkau sudah percayakan kami sebuah keluarga rohani di tempat ini. Biarlah kami semakin hari semakin setia, semakin mengasihi keluarga ini. Keluarga Allah di tempat ini. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi gereja-Mu. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Oh, oh, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani. Mari saya undang saudara bangkit berdiri sama-sama. Kita katakan sekali lagi melayani, melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Kalau ada di tempat ini saudara, baik yang di sini maupun yang sedang mengikuti secara online, merasa hatimu tidak lagi mengasihi gereja Tuhan seperti yang dahulu dengan kasih yang mula-mula saat ini, mari kita sama-sama minta kepada Tuhan. Beri kepada kami kembali hati yang mengasihi gereja-Mu Tuhan. Mengasihi keluarga Allah di tempat ini. Seperti Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi gereja-Mu. Engkau mati bagi gereja-Mu, memberi hidup-Mu bagi gereja-Mu. Begitu juga kami beri setiap kami
hati yang mengasihi gerejamu. Kalau ada di sini saudara yang sudah tidak lagi punya semangat untuk melayani Tuhan, semakin suam-suam di dalam melayani Tuhan, mari sama-sama kita tidak bisa lakukan pelayanan dengan kekuatan kita sendiri. Kita minta Roh Kudus untuk memberi kembali kepada setiap kita hati yang penuh dengan api Roh Kudus menyala-nyala di dalam hati setiap kita untuk melayani tubuh Kristus di tempat ini. Mari sama-sama saudara minta sambil kita naikkan pujian ini. Kita minta, Tuhan, bakar kembali hatiku dengan kasih kepadamu, kasih kepada gerejamu. Karena itu yang menjadi tujuan Engkau tempatkan kami di tengah-tengah gerejamu, di tengah-tengah dunia ini. Mari sama-sama angkat pujian ini satu kali lagi. Melayani, melayani lebih sungguh, melayani, ya Yesus, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Biarlah kebenaran firman-Mu itu terus berbicara di dalam hati setiap kami Tuhan. Membakar kembali hati kami dengan kerinduan kasih untuk terus melayani Engkau, terus mengasihi gereja-Mu. Karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini, untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan saudara duduk.